Ini adalah WBCQ menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang. Krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, salam hangat dan selamat bergabung kembali di acara hari ini. Bersama saya Doni Alexander dan saya tidak sendirian. Saya ditemani Mario Nugraha. Apa kabar Mario? Halo, baik-baik saja Bapak. Tadi saya sudah bergabung bersama kami para pendengar. Dan by the way tahu nggak Don? Saya sangat bersemangat nih sama topik yang akan kita bahas hari ini. Sama, saya juga semangat banget nih. Dan mungkin ini sudah didengar berulang kali, tapi masalahnya jika orang diminta menjelaskan hal ini, biasa mereka kesulitan. Jadinya malah bertele-tele. Bahkan akhirnya tidak jelas nih apa maksudnya. Nah, mau tahu apa itu? Mau dong. Oke, nanti kita akan berbicara tentang iman. Mulai dari apa itu iman dan apa yang bukan iman. Akhirnya, caranya membuat iman kuat yang bisa menangkis semua cobaan dari setan. Yap, sekedar informasi ini buat kamu para pendengar yang baru bergabung bersama kami di sini untuk pertama kalinya ya. Mungkin kamu akan mendengar dua nama yang asing di telinga kamu. Ya. Di WLC kami tidak menggunakan istilah Allah atau Tuhan. Karena sebenarnya dua sebutan itu hanyalah gelar saja. Nah, itu bisa rancu nantinya loh. Sebab dua gelar itu bisa gampang dipakai untuk kilah palsu. Betul banget Don ya. Dan karena itu sekarang kita harus spesifik untuk menyebutkan siapa yang kita bicarakan. Dan terutama jika itu adalah Dia yang kepadanya kita berdoa, itu sangatlah penting. Setuju. Rasul Paulus sendiri tahu bahwa ada banyak makhluk yang disebut sebagai Tuhan. Itu tertulis di 1 Korintus yang bunyinya seperti ini. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Iya, cuma ada satu Allah yang benar saja. Ya. Nah, sudah pasti kita harus hati-hati dan tentunya akurat. Setiap kali kita merujuk kepada Dia di atas sana. Betul. Oh ya Mario, di radio WLC kita selalu memanggil Bapa dengan nama aslinya Yahweh. Yahweh. Tepat sekali. Kalau disingkat jadi Yah. Nama anaknya ada nama asli juga Mario. Oke, apa namanya? Yahusua, itu nama asli dari anak Bapa. Nama yang keren ya Don ya. Yap, dan mengetahui nama asli mereka itu sangat istimewa loh. Betul nggak Mario? Ya, sudah pasti. Dan panggilan Yesus itu sebenarnya hanya versi Indonesianya bahasa Yunani ya. Karena dalam bahasa Yunani, Yesus itu berasal dari kata Iesus. Yesus itu merujuk pada Zeus yang merupakan berhala orang Yunani. Ini mengejutkan banget nih informasinya nih. Ya, dan tentunya kita nggak mau kan ikut-ikutan menyebut nama berhala itu. Ya jelas nggak mau dong. Jadi jika kamu mendengar kami menyebut Yahweh, Ya. berarti maksudnya adalah Bapa. Betul. Dan jika kami menyebut Yahusua, berarti sang anak. Oke. Dan bagaimana seorang Doni Alexander menjawab pertanyaan ini? Apakah itu iman? Coba dijelaskan Bapak. Oke. Oke, jangan lama-lama ya mikirnya Bapak. Di sini kita cuma punya 40 menit ya. Ya, dan orang Kristen termasuk kita nih ya, selalu menyebut iman, tapi tidak selalu bisa menuangkan kata-kata yang tepat apa yang kita maksudkan. Kadang-kadang iman dianggap keyakinan dan memang betul. Tapi bukan hanya selesai sampai di situ sebenarnya. Ya, betul. Oh iya Mario, ada definisi iman yang paling bagus yang pernah saya baca loh. Oh ya, coba kamu jelaskan. Oke, sabar, jangan buru-buru lah, relax, santai. Nah, itu ada di satu kamus yang bisa dibilang kuno. Keren sekali pokoknya ya. Yang pasti, waktu saya membacanya, saya baru sadar sekarang. Belum pernah saya ketemu dengan definisi yang begitu bagus sekali di buku atau tempat lain. Menurut saya loh. Oh, suka yang kuno-kuno ternyata ya. Nah, saya ketemu silakan. kamus ini di atas rak toko buku antik. Tapi jangan ditanya bro, debunya banyak banget. Dan ini diterbitkan tahun 1828. Hah? 2 abad yang lalu? Iya, hebat ya. Oke, lanjut. Nah, di situ dikatakan iman adalah persetujuan atau kesepakatan dari pikiran atas kebenaran yang dinyatakan oleh pihak lain
didasarkan pada kewenangan dan ketulusan yang menyampaikan, tanpa perlu bukti lain. Jadi, ini adalah keputusan mental bahwa apa yang pihak lain nyatakan atau saksikan memang benar begitu adanya. Wow. Oke, saya ulang ya, biar lebih gampang, lebih jelas lagi. Oke. Jadi seperti ini. Iman adalah persetujuan atau kesepakatan dan pikiran atas kebenaran yang dinyatakan orang lain. Nah, kepercayaan atas kebenaran pernyataan orang lain ini benar-benar hanya didasarkan pada kewenangan dan ketulusan dari orang yang menyampaikan itu tadi, tanpa perlu bukti lain atau bukti nyata. Ya, kira-kira bisa dimengerti kan? Ya bisa dong ya, tapi hebat banget ya, memang begitu artinya. Saya juga baru dengar nih bro. Nah, iya, dengan kata lain ini Mario, iman itu merupakan keyakinan jiwa yang dalam bahwa apa yang dikatakan seseorang itu benar. Dan keyakinan itu didapat dari pengalaman pribadi kita dengan orang itu, dari kewenangannya dan ketulusannya. Jadi, saat dia mengatakan sesuatu, kita percaya. Karena apa? Karena kita kenal dia, ya kan? Jadi tidak perlu bukti lain. Ya, saya mengerti. Jadi pada dasarnya terletak pada keyakinan yang didapat karena pengalaman pribadi dari orang yang bersaksi itu kan? Betul sekali. Keyakinan seperti itu penting banget. Ini hal yang serius loh Mario. Rasul Yakobus berkata kepada orang-orang percaya, jika ada seorang di antara kamu yang kekurangan hikmat, baiklah dia memintanya kepada Yahwa, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, dan hal itu akan diberikan kepadanya. Tapi, diperhatikan ya, tapi baiklah dia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Jadi kita mendengar apa yang dia ucapkan saja sudah cukup. Karena kita sudah benar-benar mengenal dia. Bener kan? Nah, itu dia. Luar biasa. Oke, sekarang apa yang bukan iman coba? Apa ya Doni ya? Iman itu bukan perasaan. Banyak orang yang sudah salah kaprah soal iman. Tapi kita kan semua senang merasa kuat, percaya diri. Ya seperti itulah. Itu bukan termasuk iman ya? Memang betul kalau semua perasaan itu juga ada maksudnya. Tapi sebenarnya jika kita berpatokan pada semua itu, kita bukan melatih iman. Iman dan perasaan itu adalah dua hal yang jelas-jelas berbeda. Oh iya, saya punya teman baik nih yang bingung tentang masalah ini. Nah, kenapa itu? Jadi temanku itu jika dia merasa takut atau seperti kurang yakin atau ragu-ragu. Ya, ragu-ragu. Ya. Begitu kira-kira. Nah, dia akan beranggapan kalau dia itu kurang imannya. Nah, lebih parahnya lagi nih ya, semakin dipikirnya begitu, semakin takut dia. Sebelum dia kembali merasa happy atau ceria atau ya yang menyenangkan lah. Atau percaya diri, dia akan kesal sendiri karena beranggapan dia tidak punya iman. Waduh, nggak boleh begitu dong. Makanya, jadi kan artinya dia menjabarkan imannya atas dasar apa yang dia rasain. dan itu salah sekali Doni. Ya, dengarlah saudara-saudara sekalian. Jangan kecil hati jika kamu tidak merasakan semua hal-hal positif yang kamu ingin rasakan. Jangan anggap kamu tidak punya iman jika dalam kenyataannya kamu merasa khawatir. Justru waktu untuk melatih iman adalah saat kita sedang merasa sangat khawatir. Dan iman itu hanya berpegang pada firman Yahwa. Sudah, sesederhana itu saja ya. Dan percaya bahwa apa yang dia katakan itu benar. Jika kita mendaki janjinya, kita percaya janji itu akan dikabulkan karena kita punya Bapa yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Ya, setuju bro. Dengar, misalkan kamu kena PHK nih. Kamu jadi tidak punya kerjaan kan? Ya. Nah, dari mana kamu mendapatkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kamu, cicilan-cicilan kamu, bahkan juga untuk menafkahi keluarga kamu? Ya pasti kamu khawatir lah. Ya itu normal. Saya juga pasti sama. Nah bukan berarti kita tidak beriman hanya karena khawatir, ya gak? Justru itu tandanya kita jenius. Kenapa bisa? Iyalah, berarti kita tahu kan kalau kita berada di situasi gawat, betul nggak? Iya sih, semua kita pastinya sudah pernah ada di situasi seperti itu. Pastinya. Nah, disitulah tempat melatih iman. Saat kita justru tidak merasa nyaman, tidak suka cita, atau tidak happy, tidak percaya diri, terus takut. Saat kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Disitulah saat yang tepat untuk kita melatih iman. Nah, iman adalah percaya pada Yahwa. Dia akan menepati janjinya karena kita tahu, bukan hanya tahu, tapi mengenal dia. Dan kita tahu, dia akan selalu menepati semua janjinya. 1000% setuju. Ya, jadi daripada menyerah pada rasa takut, pilih percaya. Nah, ketika lemari kita kosong, melompong, apalagi dompet. Wah, kalau dompet bro, jangan ajak-ajak saya. Iya. Tapi bersama dengan pemazmur kita bisa berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Itulah iman saudara-saudara. Indah sekali. Betul bro, sangat betul. Setuju. Saya punya anak laki-laki nih, Mario. Sudah ketemu kan minggu lalu, lihat kan?
Oh iya, anak baik dia ya. Turunan siapa ya dia? Ya, lihat bapaknya ganteng, anaknya pasti manis, turunan bapaknya lah. Tapi memang betul, dia itu punya hati penyayang. Iya sih. Berapa umurnya sekarang? Nah, sekarang dia sudah 13 tahun, tapi percaya nggak Mario? Dia itu percaya total dan yakin seyakin-yakinnya kepada saya loh. Oh ya, kenapa bisa begitu? Dihipnotis ya? Gak perlu hipnotis. Oh, enggak, sama oke. bapaknya. Dia dengar-dengaran, dia nurut. Jadi begini, waktu dia masih kecil, terus saya perintah, ayo bersihkan kamar dulu sebelum makan malam. Kalau tidak, nanti tidak dapat kue. Nah, dia tahu betul, kalau dia tidak bersihkan kamarnya sebelum makan malam, dia tidak akan mendapatkan kue. Dia sadar dia tidak bisa melawan kata-kata yang papanya perintahkan, yang tidak bisa ditawar-tawar. Dan dia juga tahu, jika dia tidak lakukan tugasnya, dia tidak akan mendapatkan kue sama sekali. Oh, anak yang hebat ya. Nah, sekarang nih, saya cuma berkata seperti ini nih Mario. Nah, ayo selesaikan PR setelah makan malam, ya. Habis itu kita main bola. Wah, itu anak senang banget Mario. Tapi dia tahu, dia harus bikin PR dulu. Setelah makan malam, baru habis itu dia bebas puas main bola bersama papanya gitu. Wow, sepertinya anakmu penurut banget ya. Dia betul yakin banget pada papanya. Anak siapa dulu dong? Papanya. Ya. Nah Mario, anak saya itu tahu bahwa saya melakukan apa yang saya katakan karena memang saya orang tuanya. Jadi dia tahu otoritas saya. Dan yang utamanya, dia tahu sekali bahwa saya akan tepati kata-kata yang saya ucapkan, terutama kepada dia. Dan dia tahu saya sayang sekali kepadanya. Ya seperti itulah iman bro. Oke, saya mengerti. Jadi yang perlu diingat di sini adalah iman bukanlah hal perasaan nyaman dan hangat. Iman adalah hanya memegang firman Yahwa karena kita yakin dan percaya semua yang dia katakan akan dia lakukan. Titik. Dan kita tahu semua ini akan terjadi karena kita kenal dia secara pribadi. Nah, setuju sekali. Itu namanya iman. Oh ya, by the way, kamu sudah pernah dengar nama Andrew Murray belum? Artis Hollywood ya? Bukan. Bagaimana ini? Kayaknya udah ngomongnya salah, keras pula. Ya, kalau tidak salah samar-samar saya ingat. Coba diingat. Oh ya, seorang missionary pada abad ke-19 ya? Nah, betul banget bro. Ternyata kamu sudah mulai ingat ya. Oke, jadi Andrew Murray yang mempromosikan kebangunan rohani Afrika Selatan di tahun 1860. Dan di tahun 1889, dia itu menjadi salah satu pendiri misi utama Afrika Selatan. Oh iya, saya ingat nih. Kalau nggak salah namanya adalah South African General Mission. Itu ya? Nah, itu dia bener banget. Andrew Murray. Dia tahu apa yang disebut iman. Sudah pasti. Jika ada orang yang tahu cara melatih iman, itu sudah pasti para pembawa Injil kan? Bayangin coba, yang dia harus hadapi. Mereka harus membentuk kepercayaan dan bersandar pada firman Yahwa dalam waktu yang singkat. Wah, ini bukan singkat lagi bro. Kilat. Murray ini menulis apa yang dimaksud iman sekarang? Tidak lain dari keyakinan bahwa apa yang Yahwa katakan adalah benar. Wow, keyakinan bahwa apa yang Yahwa katakan adalah benar. Betul. Jadi iman adalah keyakinan internal, artinya dari dalam. Bahwa apa yang Yahwa katakan pada faktanya adalah benar. Gimana, setuju dong? Sangat setuju. Ingat cerita di Matius 8 nggak? Oke. Tentang seorang perwira yang hambanya sakit itu. Ya, saya tahu ceritanya. Nah, di cerita itu, Yahusua menjelaskan tentang apa itu iman sebenarnya. Ya, benar sekali. Cerita itu memberi contoh yang luar biasa tentang apa yang kita bicarakan sejauh ini, yaitu iman, ya. Ayo bro, coba ceritakan lagi di sini agar pendengar yang sekarang ini sedang mendengarkan kita berdua juga bisa ikut menyimak kisah Alkitabnya seperti apa. Oke, ketika Yahusua masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira menghampirinya dan berkata, "Tuan, hambaku terbaring di dalam rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yahusua langsung berkata, "Baiklah, aku akan datang menyembuhkannya." Saya nggak tahu sih bagaimana perwira itu tahu tentang Yahusua. Mungkin dia pernah melihat kali ya, atau Yahusua menyembuhkan seseorang, atau pernah diberitahu tentang Yahusua dari orang yang dia percaya. Tapi apapun itu, perwira tersebut yakin penuh atas kuasa Yahusua untuk menyembuhkan. Tapi waktu Yahusua berkata, "Baik, aku akan datang." Justru perwira itu protes. "Oh, jangan Tuhan, tidak perlu melakukan itu. Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, itu sudah cukup. Maka hambaku itu akan sembuh." Wow, luar biasa banget ya keyakinannya. Kemudian Yahusua melanjutkan, "Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Bayangin coba Don, Yahusua sendiri mengakui iman yang sejati dari seorang perwira yang notabene-nya berasal dari bangsa kafir. Apakah masih kurang jelas? Sejujurnya saya hampir nangis nih. Mendengar cerita ini lagi, sangat menyentuh. Mari kita sama-sama lihat di sini. Perwira itu adalah petinggi yang sudah pasti punya pangkat, kekuasaan ya, dan dia pasti biasa dihormati. Jadi ketika dia memberi perintah pada orang lain,
dia pasti dipatuhi. Karena itu, di sini dia berkata kepada Sang Juru Selamat, "Aku akui bahwa Tuhan memiliki kekuasaan. Aku mengerti otoritas karena aku juga memiliki otoritas. Jika aku berkata kepada salah seorang prajuritku untuk melakukan sesuatu, maka dia akan melakukannya. Jika aku berkata kepada seseorang lainnya untuk pergi, dia akan pergi. Jadi berkatalah saja, itu sudah cukup." Nah, itu yang oleh Yahosua disebut iman. Wah, dalam bro. Benar, sangat dalam. Iman memegang erat janji yang didambakan dan percaya bahwa janji itu akan digenapi bahkan sebelum terasa atau diterima kenyataannya. Haleluya. Jadi pada dasarnya, iman itu adalah yakin 100%. Total pada firman Yahwa. Iman itu percaya kalau janji tersebut akan digenapi pada saatnya dengan cara yang paling dibutuhkan. Dan iman bersyukur dan berterima kasih atas penggenapannya bahkan sebelum itu menjadi kenyataan. Iman mengerti bahwa Yahwa tidak pernah bahkan tidak akan pernah berbohong. Jadi dengan memiliki janji itu sendiri, itu sudah cukup. Yap, tepat sekali Bapak. Tahu nggak Don? Ya. Saya jadi ingat nih sama satu nyanyian lama judulnya Faith is Victory, yang artinya iman adalah kemenangan. Dan ternyata itu memang benar. Yap, dan itulah topik selanjutnya yang nanti akan kita bahas di segmen berikutnya. So, jangan kemana-mana ya. Kita bakalan balik lagi dan kita akan berbicara tentang iman dari Yahosua dan bagaimana kita dapat memilikinya untuk menjadi seorang pemenang. Apakah Anda ingin mengetahui masa depan? Tentu bisa. Tapi tidak perlu bola kristal untuk mengetahuinya. Nubuatan menyingkap masa depan. Jika Anda ingin tahu kenapa kita pada saat ini telah hidup di akhir zaman, jika Anda tertarik belajar mengapa paus yang sekarang adalah paus terakhir yang akan pernah kita lihat, jika Anda ingin tahu apa yang akan terjadi dalam waktu dekat ini, kunjungi website kami di www.worldslastchance.com. Kami memiliki berbagai artikel dan video yang dibuat berdasarkan Alkitab yang diperlukan untuk bersiap dalam menghadapi krisis akhir. Kunjungi kami hari ini di www.worldslastchance.com. Halo pendengar, kembali lagi pada segmen selanjutnya di acara kita. Masih ada saya, Doni Alexander, dan saya juga masih ditemani Mario Nugraha. Dan pada segmen ini kita masih berbicara tentang iman. Yap, benar banget. Dan di segmen pertama tadi kita telah mempelajari bahwa iman itu adalah sesederhana membuat pikiran kamu menerima dan percaya bahwa apa yang dikatakan oleh seseorang adalah benar. Dan keyakinan itu berdasar pada pengetahuan kamu tentang orang lain sebagai orang yang dapat dipercaya. Jadi tidak perlu bukti lain, hanya keyakinan kamu bahwa apa yang orang lain tersebut katakan dapat dipercaya sebagai kebenaran. Yap, dan itu bukan perasaan ya. Itu adalah kepercayaan yang berdasar pada pengetahuan pribadi kamu bahwa orang lain tersebut dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Betul, Mario. Rasul Paulus memahami bahwa memegang janji Yahwa sama baiknya dengan kenyataan janji itu dipenuhi. Dalam pasalnya yang luar biasa tentang iman, yaitu dalam kitab Ibrani pasal yang 11. Iya, semua orang tahu pasal itu tuh. Ya, di sini Paulus menjelaskan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan kata lain, Paulus memahami bahwa jika kamu memiliki iman bahwa janji itu akan dipenuhi, maka itu akan dipenuhi. Itulah sebabnya iman sendiri adalah dasar atau kenyataan dari hal-hal yang diharapkan. Itu adalah bukti dari hal-hal yang belum terlihat. Itu terdengar seperti yang Yahosua bahas dalam kitab Markus pasal 9. Ingat nggak? Ya, ingat sih, hanya sedikit. Tolong beritahukan dong selengkapnya. Baik, saya akan bantu mengingatkannya dalam kitab Markus pasal 9. Yahosua menjelaskan konsep yang sama ketika dia berkata, "Jika engkau dapat percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Ah, benar Don, luar biasa. Sekarang mari kita kembali ke kitab Ibrani pasal ke-11. Ya. Bagaimana? Setuju kan? Ya, setuju, silakan. Oke, kata Paulus di kitab Ibrani ini, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Yahwa. Sebab barang siapa berpaling kepada Yahwa, dia harus percaya bahwa Yahwa ada. Dan bahwa Yahwa memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Sepanjang sisa pasal ini, Paulus memberitahukan nama-nama besar para pejuang iman di dalam Alkitab.
Tahu nggak Don? Ya. Mereka adalah orang-orang yang memegang janji-janji Yahwa. Iya, kitab Ibrani pasal 11. Seperti yang baru saja tadi kamu katakan Mario, adalah pasal tentang iman atau pasal para pejuang iman. Benar sekali Doni. Sangat menarik bukan? Ya, sangat menarik banget. Oke, sekarang kita bahas tentang Martin Luther. Martin Luther itu adalah seorang pahlawan iman, seperti para pejuang yang ada di dalam Alkitab, benar kan? Iyap, dan dia benar-benar pahlawan iman. Dia sangat luar biasa. Ya, dia memang luar biasa Mario. Dia pastinya masuk dalam daftar para pahlawan iman. Luther telah memiliki keyakinan yang cukup kepada firman Yahwa untuk tampil di hadapan pangeran dan paus dan menyatakan, "Aku tidak bisa dan tidak akan memegang keyakinan lama apapun, sebab melawan hati nurani adalah tidak benar dan tidak menyelamatkan. Di sini aku berdiri. Aku tidak dapat melakukan yang lain. Jadi tolong aku Yahwa." Wow, luar biasa ya. Dan itu memerlukan keberanian yang sangat besar. Benar sekali Mario. Itulah yang terjadi, tapi lebih daripada itu, hal tersebut memerlukan iman. Dan Luther memahami iman. Dia menulis, iman adalah keyakinan yang hidup dan tak tergoyahkan. Sebuah kepercayaan yang kokoh di dalam kasih karunia Yahwa, yang membuat seorang manusia mau mengalami 1000 kematian demi iman itu. Wow, luar biasa banget ya. Oh ya, dia juga menambahkan, tanpa iman, tidak ada yang mungkin. Tetapi dengan iman, tidak ada yang mustahil. Yap, benar sekali. Tetapi sangat jarang dipahami, iya kan Don? Iya, benar. Begitulah kondisinya, Mario. Saya juga berpikir itulah mengapa kita membicarakan itu hari ini. Iman adalah unsur yang paling vital yang memberikan kehidupan dan mendukung kehidupan dalam pengalaman Kristen manapun. Iman memungkinkan kamu menghirup atmosfer surga, bahkan saat berjalan dalam lembah kekelaman sekalipun. Betul sekali Don ya. Saya akan menceritakan kisah tentang Joni Eareckson. Dia ini adalah seorang penulis Kristen yang telah memiliki pengalaman mengenai hal yang kita bicarakan ini. Saat dia berusia 17 tahun, dia mematahkan lehernya dan menjadi lumpuh. Wow, 17 tahun? Itu akan menjadi sangat sulit ditangani di usia berapapun, terlebih lagi di usia 17 tahun loh. Betul sekali. Itu akan sangat menghancurkan. Wow, pastinya. Dia secara alami menderita depresi, mudah marah, dan dia bergumul dengan pikiran-pikiran untuk bunuh diri. Dia mempertanyakan, mengapa Yahwa membiarkan hal ini terjadi padanya? Ya, tentu saja. Siapa yang tidak akan hancur coba? Nah, saya bahkan tidak dapat membayangkan bagaimana rasanya menjalani pengalaman seperti itu. Pada akhirnya, Joni belajar melukis, meski harus memegang kuas cat dengan mulutnya. Dia juga melanjutkan menulis lebih dari 40 buku dan merekam beberapa album musik. Wow, amazing. Mengesankan banget ya. Saya nggak bisa membayangkan loh sekarang ini. Kamu bisa nggak, Mario? Ya enggak lah, tentu tidak. Dia luar biasa karena dia telah mengatasi masalahnya. Dan dia mengatasinya dengan iman. Dia mengatakan iman bukanlah kemampuan untuk percaya kepada masa depan yang panjang dan jauh, serta belum terlihat. Iman adalah sesederhana memegang firman Yahwa dan mengambil langkah selanjutnya. Mengambil langkah selanjutnya, luar biasa sekali ya. Ya, itulah iman. Saya memahami bahwa iman adalah keyakinan tertinggi terhadap janji-janji Yahwa yang memungkinkan kita untuk menang dalam setiap situasi yang setan dapat timpakan kepadamu. Betul sekali Mario. Dan tentu saja kita tidak hanya berbicara tentang kehilangan pekerjaan atau bahkan menderita sakit. Kita juga berbicara tentang hal-hal yang sangat penting. Kita berbicara tentang mengatasi kecenderungan yang diwarisi untuk melakukan dosa. Kita juga berbicara tentang dosa-dosa rahasia yang tersembunyi di mana kamu telah menghabiskan sepanjang hidupmu untuk mengembangkannya. Benar sekali, Doni. Sekarang, pernah nggak kamu dengar tentang Oswald Chambers? Oswald Chambers. Bukankah dia yang meninggal di Mesir ketika dia lumayan masih muda? Ketika itu umurnya sekitar 45 tahun. Ya, sekitar itulah, kalau nggak salah. Yap, hampir benar ya. Sebenarnya dia meninggal saat masih berusia 43 tahun. Oh, oke. Nah, Oswald Chambers adalah seorang pelayan dan pengajar Kristen yang taat. Setelah kematiannya, istrinya menerbitkan banyak khotbah-khotbah dan kata-kata nasihatnya yang sangat indah. Pria itu memiliki wawasan rohani yang mendalam tentang kehidupan Kristen yang berkemenangan. Chambers tahu bahwa iman bukanlah perasaan. Benar, sama sekali bukan perasaan. Dan dia berkata, kehidupan iman bukanlah sebuah kehidupan yang naik terbang dengan kekuatan sayap, tapi kehidupan yang berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi,
dia itu memahami bahwa iman berdasarkan pada pengetahuan pribadi seseorang akan kasih Bapa yang mulia. Benar nggak? Yap, benar banget Don. Dia juga mengatakan iman tidak pernah tahu kemana dia dituntun, tapi mengasihi dan mengenal pribadi yang menuntun. Oke. Dia juga pernah berkata bahwa iman adalah keyakinan yang disengaja di dalam karakter Yahwa yang jalan-jalannya mungkin kamu belum pahami saat itu. Wow, itu adalah perkataan yang sangat indah banget. Nah, sekarang keyakinan yang disengaja di dalam karakter Yahwa ini adalah vital. Ini sangat penting bagi kehidupan Kristen yang berkemenangan. Rasul Paulus memahami dari pengalaman pribadi pentingnya iman yang berdasar pada pengetahuan pribadi tentang karakter kasih Yahwa. Dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, dia mencantumkan semua hal yang dia pernah alami oleh sebab kebenaran. Dia berkata, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali aku mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut, dan 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Wow, saya pikir ini adalah sebuah catatan penting untuk saya dan juga untuk Anda pendengar ya. Sekarang saya mau bertanya, Mario, apakah kamu menyadari makna dari pernyataan itu tadi? Mungkin ya, tapi maukah kamu beritahu saya lebih jauh, Bapak? Oke, ketahuilah bahwa hukum cambuk itu lebih dari sekedar mencambuk loh. Sekarang sebuah cambuk itu memiliki banyak duri. Jadi masing-masing cambuk dipasangkan logam atau kaca pada ujung-ujungnya, sehingga itu akan merobek daging orang yang dicambuk. Ngeri ya kedengarannya. Kerusakan pada tubuh sangat luas. Shock akibat cambukan begitu hebat dan akan menghabiskan darah begitu banyak. 40 cambukan akan membunuh seseorang. 40 cambukan diperuntukkan untuk sebuah hukuman mati. Jadi, mereka mengaturnya sampai pada tingkat itu, Mario. Nah, mereka hanya akan sampai pada 39 cambukan. Wow, ngeri banget ya, Don ya. Iya, kita yang mendengarkan dan juga Anda, pendengar, pasti akan merasa mengerikan ya suasana pada saat mengalami seperti itu. Nah, Mario, tahu nggak? Paulus pernah mengatakan bahwa dia telah mengalami penganiayaan kejam seperti ini pada 5 kesempatan di tempat terpisah. 5? Iya, 5. Dan dia tidak membanggakan diri loh, karena pengalamannya itu. Dia tahu bahwa kemuliaan hanya bagi Yahwa. Dia hanya menjelaskan pengalaman-pengalamannya untuk menunjukkan apa yang mungkin dapat diatasi ketika Anda memiliki iman kepada Yahwa. Paulus ingin orang-orang memahami pentingnya iman. Tanpa menggunakan iman, kamu tidak akan memenangkan peperangan untuk jiwamu. Meskipun pengampunan penuh dan berlimpah ditawarkan kepada setiap anak-anak Adam yang pernah hidup. Jadi, dengan kata lain, kita memerlukan keyakinan kepada Yahwa sebagai Bapa kita yang Maha Kasih, sebagai teman pribadi kita ya. Ya, benar sekali Mario. Baik, sekarang kamu tahu kan Mario tentang kecintaan saya terhadap kata-kata? Ya, betul. Baik. Saya akan menjelaskan bahwa keyakinan didefinisikan sebagai kepercayaan penuh. Keyakinan adalah iman atau kepercayaan kepada kekuatan, keandalan seseorang yang dapat dipercaya. Betul sekali, Doni. Kata-kata yang bagus ya. Dan di dalam Injil Markus, Sang Juru Selamat berkata demikian. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tetapi, untuk memiliki keyakinan untuk percaya di dalam janji-janji tersebut, kamu harus mengenal Dia. Benar sekali. Itu memerlukan hubungan pribadi dengan Bapa loh. Mengenali Dia secara pribadi. Oh ya, dengarkan saudara-saudara. Yahwa sangat dapat dipercaya. Tapi kamu perlu memiliki keyakinan kepada Dia. Keyakinan akan kekuatannya yang maha kuasa. Keyakinan akan kasih-Nya yang tak terbatas untuk menggunakan iman di dalam janji-janjinya. Dan jika kamu kekurangan iman, buat saja keputusan yang penuh semangat untuk mulai mempercayai Bapa. Kemudian, mulailah menguji Dia dalam hal-hal yang kecil. Dia tidak keberatan, sungguh. Dan sebenarnya di dalam Alkitab nih, Dia mengundang kita untuk menguji Dia loh. Hah? Serius? Iya. Ya? Dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga, kita belajar bahwa bangsa Israel belum membawa persembahan persepuluhan dan persembahan-persembahan khusus ke bait suci. Mereka telah kembali dari pembuangan di Babel, namun mereka belum percaya kepada Yahwa untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. Sehingga Bapa menyuruh mereka untuk menguji Dia. Ujilah dan lihat. Dia pun berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persiapan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Dalam hal ini, apakah aku
tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Wow, dan mereka tidak ditegur karena mereka perlu menguji Dia untuk membangun iman mereka. Oh, tidak, tentu tidak. Mereka tidak akan ditegur. Dan dengar dengan baik, kita dapat melakukannya juga. Ujilah Dia dalam hal-hal yang kecil. Berikan Dia kesempatan untuk membuktikan kepadamu bahwa Dia dapat dipercaya. Carilah cara-cara membangun keyakinanmu kepada Dia. Dia tidak akan pernah mengecewakanmu. Amin dan amin. Bapak sangat bisa dipercaya. Benar, Dia sangat bisa dipercaya. Dia sungguh-sungguh bisa dipercaya. Tetaplah bersama kami saudara-saudara. Kami akan kembali dengan surat-surat yang masuk dan kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan dari seluruh dunia. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WWCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Hai pendengar, selamat datang kembali di segmen Surat Masuk Harian WLC. Dan kali ini masih bersama saya Doni Alexander bersama Mario Nugraha. Yap. Dan saya lihat kita mendapatkan lumayan banyak surat minggu ini ya. Email yang masuk, tapi yang dibacakan cuma berapa aja dia. Nah itu dia, karena nggak bisa semua dibacakan juga ya. Tapi apa pertanyaan pertama yang kita punya hari ini? Oke, mari kita lihat. Dan ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat bagus. Dan pertanyaan ini datang dari Travis di Nova Scotia, Kanada. Dan berikut isinya ya. Hai WLC, dapatkah kalian memberitahukan saya siapa kalian sebenarnya? Apakah kalian bergabung dengan salah satu gereja atau denominasi tertentu? Nah, itu adalah sebuah pertanyaan yang bagus. Betul banget Doni, dan itu sebenarnya adalah salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan saat ini. Benar sekali. Baiklah Travis, tentang pertanyaan mengenai siapa kami tim WLC ini, izinkan saya memberitahukan Anda bahwa kami tersebar di seluruh dunia. Ya, benar. Jadi kami dan beberapa anggota tim yang lain tinggal di Asia. Ya. Tetapi kami juga memiliki anggota tim yang tinggal di Eropa. Kemudian juga ada di Eropa Timur, Tengah, dan Afrika. Baik, sebagai tambahan ada beberapa anggota tim yang tinggal di Amerika Utara juga ya, dan kami bahkan memiliki beberapa anggota tim di Amerika Selatan. Jadi, kamu dapat melihat bahwa kami sebenarnya tersebar di seluruh dunia dan kami bukan bagian dari gereja atau komunitas iman manapun. Yap, sama sekali bukan. Sekarang satu-satunya yang menjadi fokus kami adalah mempelajari kebenaran dan kemudian membagikan apa yang kami pelajari itu pada orang lain. Betul, kami tidak ingin menarik perhatian pada satu individu manapun. Fokusnya selalu pada membagikan kebenaran. Betul sekali. Dan ini adalah benar-benar usaha bersama. Yap, benar sekali. Oh ya, kami juga memiliki para penulis yang melakukan pembuatan konten untuk website dan juga melakukan penelitian untuk program radio. Kami memiliki videografer dan orang-orang yang melakukan pengkodean untuk transfer data yang kami lakukan dalam jumlah besar. Nah, yang lain menjawab email-email dan pesan-pesan yang masuk di website. Dan kemudian juga ada orang-orang yang terlibat dengan program radio. Yap, dan jangan lupa juga para penerjemahnya ya Don ya. Oh iya, hampir lupa, benar sekali. Nah, sekarang artikel-artikel website dan video-video WLC telah diterjemahkan ke dalam 17 bahasa yang berbeda. Dan program-program radio ke dalam 7 bahasa sejauh ini kan? Ya, betul, 7 bahasa. Sampai sekarang sudah ada 7. Itu adalah benar-benar usaha bersama. Jadi tidak ada orang yang dapat melakukan semuanya sendiri. Kami lebih memilih tetap fokus pada pesannya dan dalam hal ini bukan pada orang-orang yang mengabarkannya. Nah, Travis juga bertanya apakah kita bergabung dengan gereja atau denominasi tertentu? Banyak orang beranggapan bahwa kita didukung oleh denominasi tertentu atau yang lainnya. Sebenarnya Travis, kami benar-benar non-denominasi. Yap. Kami itu tidak bergabung dengan denominasi atau organisasi keagamaan manapun dan juga tidak menerima dukungan finansial gereja atau denominasi manapun. Benar sekali Doni. Meskipun masing-masing denominasi memiliki beberapa kebenaran, masing-masing juga memiliki kesalahan. Atau telah menolak terang yang baru. Ya, kamu bisa lihat slogan kami di sini adalah ambil yang baik dan kesampingkan sisanya. Ya, benar sekali. Surga sedang mencurahkan kebenaran yang baru. Betul, sangat betul. Dan Anda tahu,
saat para pendengar menyimak radio WLC, mungkin Anda mendengar hal-hal yang Anda tidak setuju. Bisa jadi, tapi tetaplah terus mendengarkan. Yap, benar sekali. Ambil apa yang baik dan kesampingkan sisanya. Dan Anda mungkin akan menyadari bahwa Anda sepakat dengan kami. Saat Anda lebih mempelajari dan saat Anda belajar mengapa kami percaya apa yang kami jalani saat ini. Atau tidak. Dan dalam hal ini, Ya. kamu tahu ya, kami tidak akan sungkan untuk mengakuinya jika kami telah melakukan kesalahan. Benar sekali. Dan kami juga telah mengalami itu sebelumnya, saat terang yang lebih baru datang. Jika kami sudah menyadari bahwa kami telah salah pada beberapa hal, kami memberitahukannya kepada semua orang. Sebab yang terpenting adalah kebenaran, selalu kebenaran. Yap, dan WLC adalah seperti lembaga clearing untuk kebenaran-kebenaran akhir zaman. Seiring kita belajar lebih banyak, kita meneruskan apa yang kita pelajari. Dan itulah sebabnya kami tidak menjadi anggota dari gereja atau denominasi tertentu. Benar sekali. Tidak ada satupun denominasi yang menganut semua kebenaran dan menyingkirkan kesalahan-kesalahan masa lalu. Yap, dan kami hanyalah para pencari kebenaran yang ingin membagikan apa yang kami telah pelajari. Baik, nah Mario, kita lihat kembali suratnya. Baik. Yang berikutnya apa ini? Kali ini ada dari Alan di Glasgow di Skotlandia. Dia berkata, saya telah lama bergereja rumah dan tidak tahu harus berbuat apa dengan persepuluhan saya. Dan saya ingin mengirimkannya ke WLC. Dapatkah Anda memberitahu saya bagaimana saya bisa mengirimkan persepuluhan dan persembahan-persembahan khusus saya? Itu baik. Ketika kita telah diberkati, respon alami kita adalah ingin memberi, benar kan? Ya, benar sekali. Dan itu sangat alkitabiah. Terima kasih Ellen, Anda sangat baik. Semoga Yahuwah memberkati Anda atas semua kemurahan hati Anda. Sebenarnya, WLC itu tidak menerima persepuluhan dan juga persembahan-persembahan khusus. Kami tidak pernah menerimanya. Yap. Kami mendorong kamu untuk menggunakan uang itu untuk menyebarkan kebenaran di wilayah kamu. Atau membantu mereka yang membutuhkan di sekitar kamu. Iya, dan itu adalah ide yang bagus. Maksud saya, ada banyak yang kamu dapat lakukan untuk memberkati orang lain dengan uang itu. Setuju. Kamu dapat menyalin artikel-artikel dari situs kami untuk dibagikan. Dan jika kamu mengetahui ada keluarga yang tidak bekerja atau yang memiliki kebutuhan-kebutuhan lain, gunakan itu untuk memberkati mereka. Benar. Tahu nggak? Banyak orang tidak menyadari bahwa kebanyakan persembahan-persembahan orang-orang Israel digunakan untuk memberkati orang-orang lain di dalam kelompok-kelompok lokal mereka loh. Jadi persembahan-persembahan tersebut tidak semuanya diserahkan kepada para imam. Benar sekali. Nah, sebagai contoh nih, jika ada keluarga miskin yang tidak dapat berpergian ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, uang persembahan akan digunakan untuk membantu orang-orang tersebut yang tidak dapat melakukan perjalanan. Nah, mereka ini akan tetap bisa menikmati makanan khusus untuk Paskah, walaupun mereka tidak bisa pergi. Ya. Dan kamu dapat melakukan hal yang sama juga. Kamu dapat menjadi perpanjangan tangan Yahwa untuk melakukan hal baik pada orang-orang di sekitarmu. Dan dengan melakukan hal ini, kamu akan diberkati kembali. Dan jika kamu mendengar ada seorang yang lanjut usia di rumah sakit yang sedang sakit dan tidak memiliki keluarga, bawakan dia beberapa bunga dan sesuatu yang menggembirakan untuk dibaca. Kita tahu, sentuhan pribadi Sang Juru Selamat telah dilakukan dengan sangat baik pada kita. Dan dengan cara-cara seperti itu jugalah kita dapat menunjukkan kasihnya pada orang lain juga. Ya, itu benar sekali. Cobalah dan lihat, setiap hati tertarik dengan kebaikan dan kemurahan. Anda dapat menggunakan persembahan-persembahanmu untuk memberkati orang-orang di sekitarmu. Benar ya, dengan memberkati kamu akan menerima berkat juga. Baik, sepertinya kita masih punya waktu untuk satu pertanyaan lagi nih. Betul. Pertanyaan ini dari Carlos di San Francisco, California. Hai Ya. Carlos. Ya, dan dia berkata, saya telah memperhatikan bahwa WLC sangat hati-hati untuk selalu menggunakan nama Sang Pencipta yang sebenarnya. Jadi, mengapa WLC masih menggunakan kata-kata yang setan gunakan untuk ala-ala palsu? Kata-kata seperti mulia, suci, kudus, dan anugerah adalah semua kata-kata yang dipakai setan melalui ala-ala palsunya. Mengapa WLC mengambil kata-kata yang digunakan setan dan menggunakannya untuk Yahwa? Oke, terima kasih pertanyaannya buat Carlos di San Francisco, California. Saya suka dengan pertanyaannya, ini sebuah pertanyaan yang menarik. Tahu nggak Mario? Iya ya. Saya sangat senang dengan segmen email masuk ini. Kenapa?
Karena kita bisa mendapat beberapa pertanyaan yang benar-benar menarik sepanjang waktu dari orang-orang. Betul sekali, Doni. Anda benar, Carlos, bahwa kita harus selalu berhati-hati dengan cara kita berbicara kepada Sang Pencipta. Dan ada beberapa orang yang sangat tulus yang menolak untuk menggunakan kata-kata yang memiliki asal-usul dari berhala. Namun, ada satu masalah dengan itu. Apa masalahnya? Semua bahasa modern akarnya bersumber dari bahasa yang diberikan oleh Yahwa di Babel. Yahwa mengacaukan bahasa-bahasa itu. Dia menetapkan berbagai kata yang akan digunakan. Yap, betul. Nah, ini bukan berarti bahwa kata-kata itu sendiri dengan cara tertentu telah menjadi kata-kata berhala. Iya. Atau bahwa hanya bahasa Ibrani yang dapat digunakan untuk menggambarkan Yang Maha Kuasa. Sang Pencipta sendiri memberikan kata-kata untuk manusia, hewan-hewan, juga nama-nama makanan. Pada dasarnya, segala sesuatu yang ada di bumi dan di surga, Yahwa memberikan kata-kata untuk digunakan oleh orang-orang, termasuk kata-kata yang menggambarkan berbagai atribut ilahi. Sangat menarik ya. Dan saya belum pernah benar-benar memikirkan hal seperti itu sebelumnya. Tetapi saya dapat mengerti apa yang kamu katakan. Ya, penghinaan bukanlah karena kata-kata seperti kudus dan mulia, dan kata-kata yang terkait dengan dewa-dewa berhala telah digunakan untuk menggambarkan Yahwa. Kata-kata tersebut hanyalah kata-kata yang diberikan di Babel kepada kelompok tertentu untuk menggambarkan berbagai atribut karakter ilahi. Ya, benar ya. Jadi ketika mereka murtad dari penyembahan kepada Sang Pencipta, mereka tetap menggunakan bahasa yang diberikan kepada mereka dan menerapkannya kepada dewa-dewa palsu mereka. Ya, benar sekali Mario. Penghinaan bukanlah karena menerapkan kata-kata tersebut kepada Yahwa. Penghinaan yang sebenarnya adalah bahwa setan telah mencuri kata-kata tersebut yang menggambarkan Sang Pencipta dan menggunakannya sebagai nama-nama untuk dewa-dewa iblis. Yap, sangat menarik ya Don ya. Dan kita semua tahu ya bahwa ketika sesuatu telah dicuri, pemiliknya masih menjadi pemilik sah dari sesuatu itu. Benar kan? Ya, benar sekali. Benar. Jadi maksudnya adalah jangan sampai kita tidak menggunakan lagi kata-kata tersebut. Malahan kita harus merebutnya kembali untuk kerajaannya. Ya, itu benar sekali. Iya, benar banget ya. Oh ya, ketika kita menolak untuk menggunakan kata-kata yang Yahwa telah berikan untuk menggambarkan dirinya, kita dengan cara tertentu membatasi kemampuan kita untuk menyampaikan kebenaran. Nah, dan saat hal ini terjadi, setan menang. Saya akan mempelajari hal ini setiap hari ya. Dan sekarang, mari rebut kembali kata-kata yang dipakai untuk Yahwa dan jangan biarkan setan menang. Ya, tepat sekali. Dan juga dengar saudara-saudara, kami ingin mendengar dari kalian juga. Yap, tapi ada tapinya nih Doni. Apa tuh? Tapi dikarenakan banyaknya komentar, pertanyaan, dan saran yang masuk, kami mungkin tidak bisa menjawab setiap pertanyaan yang kami terima saat siaran. Tetapi kami akan melakukan yang terbaik. Kunjungi website kami dan kirimkan komentar-komentar pertanyaan-pertanyaan dan saran-saran Anda, klik pada Contact Us di worldslastchance.com. Sekali lagi, klik pada Contact Us di worldslastchance.com. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Ini janji harian Anda dari firman Yahwa. Daud dalam ilhamnya menulis dalam Mazmur pasal 27. Yahwa adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Yahwa adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Jika Anda takut, jadilah teguh. Ulangan pasal 31 menulis, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Yahwa Elohimmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dengan perlindungan Yahwa, Anda tidak perlu takut apapun. Majulah dengan percaya diri, sadari bahwa Bapa berjalan di samping Anda. Ingat, apa yang Dia telah lakukan untuk orang lain, Dia juga akan lakukan untuk Anda. Suatu pagi pada tanggal 27 Maret tahun 1977,
Norman Williams berlutut berdoa bersama ibunya meminta perlindungan ilahi untuk bepergian. Ibu Williams khawatir sekali akan keselamatan Norman. Dia berfirasat akan ada sesuatu yang tidak beres hingga Norman membutuhkan lindungan ilahi secara khusus. Dengan berlinang air mata, dia mengklaim janji yang ada di dalam kitab Yesaya pasal 43 untuk putranya. Pada hari itu ketika Norman sedang duduk dalam pesawat Pan Am 1736 pada landasan pacu di Kepulauan Kanari, sebuah pesawat KLM yang tidak sanggup mencapai ketinggian yang cukup untuk lepas landas jatuh membelah dua pesawat Pan Am. Api besar yang muncul membunuh 593 jiwa. Dan kejadian ini masih tetap menjadi kecelakaan yang paling buruk di dalam sejarah penerbangan. Namun, Norman selamat. Seketika kala semua orang yang duduk di depan, di samping, dan di belakangnya terbakar api, ayat Alkitab yang dia baca waktu saat teduh di pagi hari memenuhi ingatannya. Yesaya 43 ayat 1-3. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau, sebab akulah Yahwa Elohahmu, yang maha kudus dari Israel, sang juru selamatmu. Mendadak, Norman tahu bahwa dia tidak akan mati terbakar. Dia mungkin akan mati, tapi bukan karena terbakar, karena firman Yahwa berkata bahwa dia tidak akan terbakar. Dia mulai berseru kepada Yahwa, Bapa, aku berdiri di atas firman, aku berdiri di atas firman, aku berdiri di atas firman. Dalam nama Yahusua, aku berdiri di atas firman, aku berdiri di atas firman-Mu, Bapa. Norman selamat dari nyala api tanpa bekas. Tidak selai rambut pun yang hangus. Bahkan bajunya sama sekali tidak bau asap. Satu-satunya luka yang dialami adalah ketika dia melompat ke tanah dari sayap pesawat Boeing 747 itu. Jadi ketika Anda berada dalam situasi darurat, ketika Anda ada dalam bahaya dan sedang menghadapi kehancuran, berdirilah di atas firman. Semua janji diberikan untuk suatu alasan. Anda dapat menyandarkan penuh semua beban Anda pada janji-janji itu. Berdirilah di atas firman, mulailah hari ini. Kepada kita telah diberikan banyak janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Baik, waktu kita sudah hampir habis nih. Ya. Tapi sebelum kami pergi ya, dan sebelum kamu pergi juga, saudara-saudara perlu diingat bahwa iman adalah bukan sebuah perasaan. Iman adalah cukup mempercayai firman Yahwa karena Anda mengenal Dia. Karena Anda mengenal Dia, Anda percaya kepadanya untuk melakukan apa yang Dia katakan akan Dia lakukan. Iman adalah bukan sebuah perasaan. Adalah penting bagi kamu untuk mengetahui hal ini untuk hari-hari yang akan datang. Betul sekali. Dengarlah saudara-saudara, sangkakala akan segera berkumandang. Ketika hal ini terjadi, kehidupan di bumi tidak akan sama lagi. Kita akan melihat setan-setan, alien-alien yang menyamar, berlarian di atas bumi ini. Kita juga akan melihat paus ini diangkat menjadi penguasa utama. Kita bahkan sekarang hidup di bawah pemerintahan paus yang terakhir. Dan dia adalah seorang pria tua. Menurut Anda berapa lama lagi dia akan hidup? Krisis akhir akan memuncak pada persoalan mengenai Sabat. Saya tidak berbicara tentang hari Sabtu, atau bahkan hari Jumat, atau hari Minggu, yang ditentukan dengan kalender Masehi kepausan. Tapi saya berbicara tentang Sabat Alkitabiah yang sejati, yang ditentukan dengan kalender yang ditetapkan oleh Sang Pencipta pada masa penciptaan. Kedua kalender ini berbeda. Anda tahu apa itu? Peristiwa-peristiwa politik terkini di Amerika Serikat menunjukkan bahwa sekarang patung binatang itu sedang dibentuk. Apakah kamu sudah siap secara rohani untuk menghadapi bagaimana kehidupan akan berubah? Sekaranglah waktunya untuk memisahkan diri dari semua denominasi-denominasi yang terorganisir karena semuanya telah jatuh. Tidak ada satu denominasi pun yang dikecualikan dari perintah untuk meninggalkan Babel, bahkan dari organisasimu sekalipun. Masing-masing gereja telah menolak beberapa bagian dari terang yang baru. Kebenaran itu meningkat. Apakah kamu mau mengikutinya? Apapun juga harganya? Nah, tanda binatang itu bukanlah sebuah merek atau sebuah tato. Itu juga bukan microchip. Itu lebih halus dan lebih berbahaya dari tanda yang paling jelas sekalipun. Tak lama lagi,
kita akan melihat setan menampakkan diri dan mengaku sebagai sang juru selamat. Ya, tepat sekali. Orang banyak akan tertipu. Mau tertipu? Apakah kamu sudah tahu Alkitabmu dengan sangat baik? Apakah iman Anda pada firman Yahwa sudah begitu kuat sehingga kamu dapat berdiri sendirian dan menolak bukti dari perasaanmu karena kamu percaya pada firman Yahwa melebihi kamu percaya pada apapun yang mata kamu sampaikan padamu? Apakah kamu sudah siap menghadapi puncak zaman? Akhirnya sudah hampir tiba. Bukan dalam beberapa puluh tahun, tapi dalam waktu yang singkat yang dipenuhi dengan kekacauan. Yahusua akan datang, baik kamu siap ataupun tidak. Jadi bersiaplah, buatlah penyerahan penuh. Hari ini jangan menunggu. Sang juru selamat sedang berdiri dengan lengan yang terbuka lebar untuk menerimamu. Apapun yang kamu butuhkan agar kamu dapat siap, akan Dia sediakan. Dia mengasihimu dengan sebuah kasih yang kekekalan itu sendiri tidak dapat mengungkapkannya sepenuhnya. Ya, betul sekali Mario. Tidak ada hal yang pernah kamu lakukan yang terlalu gelap untuk Dia lihat. Tidak ada yang dapat kamu lakukan yang dapat mengubah kasih-Nya kepadamu. Saya membaca sebuah kutipan dan saya ingin membagikannya kepada Anda semua pendengar. Kutipan itu berkata seperti ini. Semua kasih kebapaan yang telah turun dari generasi ke generasi melalui saluran hati manusia, semua mata air kelembutan yang telah terpancar di dalam jiwa-jiwa manusia, hanya bagikan setetes air yang jatuh ke samudra yang tak terbatas jika dibandingkan dengan kasih tak terbatas, yang tidak pernah habis dari Bapa. Lidah tidak bisa mengungkapkannya, pena tidak bisa menggambarkannya, kamu bisa merenungkannya setiap hari dalam hidupmu. Kamu dapat menyelidiki kitab suci dengan tekun untuk memahaminya. Kamu dapat memanggil setiap kekuatan dan kemampuan yang Yahwa telah berikan kepadamu dalam usaha untuk memahami kasih dan sayang dari Bapa Surgawi. Namun, masih ada yang tidak terbatas di atas. Kamu dapat belajar mengenai kasih seumur hidup. Namun kamu tidak pernah dapat sepenuhnya memahami panjang dan lebarnya, dalam dan tingginya kasih Yahwa kepadamu. Amin, itu sangat indah. Ya, sangat indah. Baik, waktu kita sudah habis. Kami berharap kamu akan kembali bergabung kembali bersama kami besok. Pendengar, Yahwa mencurahkan terang yang baru, kebenaran-kebenaran lama sedang dipulihkan. Yahusua dalam perjalanannya, dan Dia mau kamu siap. Setiap hari kami akan menghadirkan kebenaran-kebenaran baru yang penting untuk keselamatanmu. Sampai jumpa besok dan ingat, Yahwa mengasihimu dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi website kami di www.world/chance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World/Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.